selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Hilda, mahasiswa dari UAD. Oke, baik Mbak Hilda. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya. Mbak Hilda boleh panggil saya Kak Tasya atau Mbak Tasya. Salam kenal ya Mbak. Ya, salam kenal juga Mbak. Oke, tadi kesini jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Dekat berarti ya? Dekat. Dari kosan. Panas, tapi panas juga ya? Iya, pakai payung makanya. Oh ya, biar tidak terbakar ya kulitnya. Oke, bagaimana nih kabarnya Mbak Hilda sekarang? Baik, tapi nggak baik. Baiknya seperti apa itu? Baiknya kata saya dapat kabar gembira. Wah, kabar gembira apa itu? Skripsi saya di ACC Bu. Alhamdulillah, itu sangat luar biasa ya. Sangat Ibu. Selamat ya Mbak, karena itu merupakan salah satu perjuangan ya. Akhirnya bisa di ACC juga. Kalau kabar tidak baiknya nih, kira-kira apa? Apa ya Mbak? Pikiran saya tuh kayak berantakan banget. Berantakan ya. Makanya Mbak Hilda kesini ya untuk konsultasi. Oke, sebelum kita mulai nih Mbak, boleh nggak Mbak Hilda coba ceritakan apa permasalahan yang sedang Mbak Hilda hadapi sehingga Mbak Hilda merasa berantakan dan juga merasa banyak pikiran akhir-akhir ini. Sebenarnya ini dari masalah keluarga ya. Kayak apa ya? Saya nggak terima dengan pencapaian saya. Contohnya gini aja, sekarang saya udah sempro kan di semester 7. Itu sama saya tuh ya nggak terima dengan itu. Jadi permasalahan utamanya adalah hubungan antara Mbak Hilda dengan kakak Mbak Hilda, di mana kakak Mbak Hilda ini selalu merasa tidak terima dengan pencapaian yang Mbak Hilda dapatkan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mbak, selain dari kasus sempro ini, apa aja sih perlakuan dari kakak Mbak Hilda yang membuat Mbak Hilda ini merasa terganggu atau merasa tidak nyaman? Pertama tuh apa ya? Kakak saya itu kadang mempengaruhi orang tua saya. Ya mungkin karena posisinya beliau ini anak pertama, anak yang paling tertua. Jadi dia tuh kayak nyetir lah, bahasanya nyetir orang tua saya. Tapi kan di situ ya walaupun orang tua saya itu kadang terpengaruhi, kadang juga enggak, tergantung dengan apa yang diucapkan oleh kakak saya. Contohnya itu ketika saya masuk kuliah nih, saya itu udah mencoba ke beberapa PTN, kurang lebih 5 PTN yang saya daftarkan dan ikut tes. Di situ orang tua saya mendukung, dan mungkin ya namanya masuk kuliah pendaftaran itu memang ada biaya ya, ada biaya pendaftaran, ada biaya transport, ada juga ya kita apalagi tesnya itu di luar kota semua, mungkin menghabiskan uang banyak. Tapi di situ tuh posisi saya tuh nggak lolos semua. Tapi ada salah satu PTN itu yang saya dapat, tapi saya nggak terima karena itu kejauhan. Nah di sini tuh nggak terima semua. Akhirnya saya ini dong, saya ya udahlah masuk swasta aja. Dan posisinya orang tua saya itu ya udah nggak apa-apa. Dan orang tua saya juga mendukung, nggak apa-apa yang namanya swasta. Yang penting swastanya yang bagus, itu instan dengan negeri katanya sama aja. Ya kan di situ saya pun ada dari orang tua disuruh nggak apa-apa dong masuk swasta. Tapi kakak saya yang pertama ini yang ngomong, maaf ya bu adik ini mahal, kasihan ayah udah mau pensiun gitu kan, dengan biaya segitu cukup berat. Padahal orang tua ya nggak tahu ya, tapi orang tua saya tuh aman-aman aja bilang ke saya. Bahkan saya pun pernah bilang ke orang tua, tapi nggak apa-apa ini dengan biaya SPP segini, ya nggak apa-apa, yang penting aku kuliahnya itu benar. Tapi kakak saya ini selalu nggak terima. Terus kakak saya itu apa ya, merasa tersaingi, takut tersaingi oleh saya gitu. Mungkin posisinya takut saya lebih sukses atau gimana ya bu, saya nggak tahu. Jadi yang mempengaruhi orang tua saya seperti gitu. Untuk jadi ini ya Mbak, sebenarnya dari orang tua Mbak Hilda sendiri ini merasa tidak apa-apa dengan apa yang Mbak Hilda inginkan, tapi tantangan terbesar justru datang dari kakak Mbak Hilda, di mana kakak Mbak Hilda juga selalu menghasut atau berkata yang
Tapi di sini menjadi salah satu hal yang beruntung juga ya, karena terkadang orang tua Mbak Hilda tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan oleh kakak Mbak Hilda. Oke. Di sini Mbak Hilda juga tadi mengatakan bahwa kakak Mbak Hilda ini merasa terancam, merasa takut dirinya, posisi dirinya tergantikan oleh Mbak Hilda seperti itu. Jika boleh saya tahu mengenai hal tersebut, kira-kira ancaman apa sih yang membuat kakak Mbak Hilda ini terganggu atau merasa terancam? Apa ya Bu? Mungkin saya itu, orang tua itu mensupport saya dalam segi apapun, finansial juga oke. Jadi saya kalau minta apapun orang tua nurutin. Nah, kayak saya ikut les, saya ya ikut kegiatan kampus panitia gitu, saya aktif. Bahkan saya tuh pernah ikut organisasi. Itu tuh dia tuh sampai bilang ngapain ikut itu gitu. Padahal dirinya sendiri pun waktu kuliah ikut gitu loh. Kayak apa sih, masa iya posisi aku tuh harus terendah dari dia gitu. Kayak contoh lah, saya pernah ikut band kan. Kakak saya pun pernah ikut band. Ya saya kan mengikuti jejaknya beliau kan. Iya, betul. Tapi dia tuh nggak terima kalau saya ikut band. Jadi kakak Mbak Hilda ini selalu merasa tersaingi. Iya, Itu kakak Mbak Hilda kakak nomor 1 ya? betul. Mbak Hilda sendiri anak keberapa? Oh, berarti masih ada anak kedua, ketiga, dan juga keempat. Oke nih Mbak Hilda, berdasarkan struktur dalam keluarga, berarti kakak Mbak Hilda ini ada 4 lagi ya berarti? Ada 3? Tiga. Ada 3 di atas Mbak Hilda. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana hubungan antara kakak Mbak Hilda yang pertama ini dengan adik-adiknya yang lain, seperti anak kedua dan juga ketiga? Iya. Cuek aja sih Bu, nggak terlalu ngurusin, tapi ke saya tuh terlalu ngurusin. Mungkin nggak tahu ya, namanya anak itu kan berbeda ya Bu, namanya anak itu berbeda. Tapi saya pernah tanya ke orang tua saya, kenapa sih kakak seperti itu, AA lah ya, kenapa sih AA seperti itu? Orang tua itu nggak mau menyebutkan kenapa gitu. Mungkin ada yang ditutupin, cuma saya belum tahu Alasannya? iya alasannya. Sedangkan ke A ini tentang saya yang ini itu nggak pernah kayak gitu. Bahkan jujur ya Bu, saya itu nggak boleh pacaran sama kakak saya yang pertama. Tapi kakak saya yang ketiga, yang sisanya ini boleh pacaran, nggak diatur. Tapi kesannya kayak gitu. Sebagai anak pertama, kakak Mbak Hilda ini memiliki dominasi yang lebih ya dalam memberikan apa ya, keputusan ataupun mengatur kehidupan Mbak Hilda sendiri. Iya. Contohnya terus dia ini sering apa ya, membandingkan zamannya dia dengan zaman saya. Saya janji, sedangkan beliau ini udah beda generasi. Iya. Apa ya? Milenial. Iya, iya. Milenial. Ya udah beda generasi. Ngapain dibandingkan gitu ya, zaman dia yang waktu dulu kayak gitu ya, zaman sekarang ya nggak gitu kan dulu. Contohnya kemarin laptop saya trouble. Itu tuh udah emang nggak bisa apa ya Bu. Pokoknya kalau dibenerin pun ya percuma, datanya hilang semua. Itu kan saya bilang ke orang tua. Saya pun bilang ke kakak-kakak saya gitu. Terus kakak saya tuh malah bilang, yang pertama itu malah bilang, ya itu kamu main laptop mulu tiap hari. Ya kan sekarang udah dari apa-apa pakai laptop kan Bu. Iya. Terus katanya siang malam buka laptop. Padahal saya tuh buka laptop tuh masih tugas. Ya mungkin waktu zamannya dia kapan gitu, itu kan belum terlalu dipakai laptop bukan ngasih ya mungkin tulis tangan atau apa gitu. Tapi ketika saya ngomong kakak yang lain ketiga, emang beliau ini memahami emang itu laptopnya udah lama waktunya ganti gitu. Tapi dia tuh gak terima, entah mungkin dia merasa iri saya selalu minta apapun ke orang tua diberikan atau gimana. Saya pun ketika meminta ke orang tua pun ya atas pertimbangan gitu, nggak langsung ngomong aku maunya sekarang gitu, enggak. Kalau minta dia iri, ya orang tua pun memberikan yang sama kok terhadap anak. Kakak Mbak Hilda ini selalu merasa tersaingi lah ya, seperti itu. Oke, Mbak Hilda, sebelumnya apakah Mbak Hilda bagaimana sih hubungan Mbak Hilda dengan kakak Mbak Hilda yang nomor 1 ini? Apakah ketika kecil lumayan
sebagai seorang adik kakak? Udah jauh Bu, kata orang tua saya ini saya umur berapa ya, 4 tahun 4 tahun atau 5 tahun itu kakak saya udah merantau. Berarti perbedaan usianya sangat jauh ya, Jauh. dari milenial ke Gen Z. Iya saya TK, Setelah kakak Mbak Hilda balik nih dari rantauan, apakah di situ sudah ada kayak temu kangen sebagai seorang adik yang merindukan kakaknya atau kakaknya yang merindukan adiknya sehingga tercipta komunikasi yang intens atau bagaimana? Apakah pernah? kalau dulu waktu SD tuh iya Bu, excited banget kalau dia datang itu karena dia masih ingat adik-adiknya gitu, kayak ya namanya orang merantau pulang ke rumah kan pasti bawa oleh-oleh ya Bu. Itu saya excited, tapi saya udah males ketika kan beliau ini guru juga ya Bu. Beliau ini kalau ngajarin saya tuh luar biasa banget. Saya tuh pernah dia tuh megang garis Bu. Saya ngitungnya lama langsung ngitung kayak gitu aja lama. Tapi teteh muka aku yang lain tuh nggak pernah digituin. Oke, itu berarti pas Mbak Hilda kelas berapa? SD kelas 4 3, 4 Berarti lumayan keras ya pendidikan dari kakak Mbak Hilda kepada Mbak Hilda. Oke nih Mbak Hilda, sejauh ini kakaknya Mbak Hilda masih merantau apa berada di tempat yang sama dengan orang tua Mbak Hilda? Iya. Tempat rantauannya jauh kan? Jauh ya. Nah, selama ini beberapa tahun terakhir apakah pernah ada komunikasi antara Mbak Hilda dengan kakak Mbak Hilda, dan jika ada, bagaimana komunikasi yang tercipta di antara kalian? komunikasinya tuh ya apa ya, cuma sebatas hanya doang dari pertanyaan orang tua aja. Kalau untuk cerita kayak Saya kurang paham mengenai pertanyaan dari orang tua. ini Coba dijelaskan. jadi orang tua saya tuh kalau nanya sesuatu yang anaknya itu lewat saya, jadi saya tuh komunikasi perantara orang tua dan kakak-kakak saya. Jadi ketika ada komunikasi atau hal yang perlu disampaikan dari orang tua Mbak Hilda kepada kakak-kakak Mbak Hilda, justru orang tua Mbak Hilda memilih untuk menyampaikannya kepada Mbak Hilda untuk kemudian disampaikan kepada Disampaikan kepada kakak saya. yang disampaikan kepada kakak. Jadi ya saya ya sama-sama merantau nih ya, kakak saya di sana saya di sini, ya udah kita tuh cuma sebatas nanya gitu doang. Mbak Hilda kira-kira tahu nggak sih kenapa, apa yang menyebabkan orang tua Mbak Hilda tidak mau berkomunikasikan itu secara langsung kepada anak, kepada kakak Mbak Hilda? Kenapa harus lewat Mbak Hilda? Kalau dari persepsi saya ya Bu, mungkin karena kakak saya yang terlalu keras, jadi orang tua saya tuh kayak udah males. Bukan udah males sih, kayak udah sampai ngadepin anaknya kayak gitu. Terus mungkin nggak tahu kenapa dari persepsi saya itu, karena saya itu terlalu tegas dan keras. Sebagai seorang anak pertama ya Kak, mungkin beliau juga memiliki apa ya, ego tersendiri ataupun bebannya tersendiri karena dia sebagai anak pertama, dan juga dia melihat kamu sebagai anak bungsu, dia melihat bahwa kamu kok lebih enak, atau justru dia malah merasakan beban yang kamu pegang justru lebih berat dibandingkan dia sebagai harapan terakhir orang tua. Apakah kamu pernah mencoba apa ya, berpikir kira-kira apa sih, kira-kira kenapa sih kakak kamu berperilaku seperti itu kepada kamu? Ini merasa dia takut tersaingi aja, dan aku tuh pernah ngungkapin ini ke orang tua aku, ke ibu, ke mama, kenapa sih si A kayak gitu? Lalu respon dari orang tua? Ya itu jawabannya dia merasa takut disaingi Bu, karena emang karakternya katanya dari kecil kayak gitu. Tapi untuk dari diri Mbak Hilda sendiri nih, pernah nggak sih ada apa ya, di dalam diri Mbak Hilda memang niat untuk menyaingi kakak Mbak Hilda ini? Untuk menyaingi sih enggak ya Bu, tapi kan namanya anak bungsu pasti itu kan punya harapan ya, orang tua pun harapin ke saya tuh harapan terakhir anaknya, jadi apapun yang saya mau, apapun itu disupport. Namanya saya tuh
kakak saya tuh tidak semua nggak merasa takut bersaing. Itu kan udah rezekinya masing-masing kan. Sampai sekarang orang tua saya itu kalau saya lagi untuk lanjutan itu orang tua saya itu nggak bilang ke kakak saya karena takut mereka iri. Iya, kok yang ini dikerjain sampai sekarang sampai lanjut, kok mereka cuma sampai sekarang. Oke, Mbak Hilda, dari sekian banyak apa ya yang Mbak Hilda ceritakan tentang hubungan orang tua Mbak Hilda dan juga masalah utamanya adalah di kakak Mbak Hilda. Kira-kira nih Mbak Hilda, apa sih yang Mbak Hilda inginkan ke depannya kepada kakak Mbak Hilda? Yang pertama, kita nggak usah apa ya, nggak usah ikut campur campur dengan orang tua gitu. Kayak udah, aku pun masih nggak yang debat-debat enggak ya bu. Orang tua saya mau apa ke saya ikutin gitu. Dan orang tua saya pun nggak pernah mempermasalahkan ya udah gitu sama ngatur hidup saya. Ya mungkin di satu sisi emang dia nggak mau mungkin adiknya melenceng atau kemana-mana. Tapi ya jangan bahasanya tuh ngomong orang tua apa gini. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya. Iya. Jangan ngomong kayak gitu. Terus ya namanya kalau dia merasa tersaingi atau merasa iri, pasti iri dari aku, dia juga udah sukses. Makanya saya ini belum apa-apa, bahkan kerjaannya banyak. Oke, Mbak Hilda nih, kira-kira Mbak Hilda kan barusan bisa berbicara seperti itu, bisa mengungkapkan perasaan Mbak Hilda untuk kakak Mbak Hilda. Kira-kira bisa nggak sih Mbak Hilda mengungkapkan itu langsung kepada kakak Mbak Hilda? Saya pernah ngomong, Lalu bagaimana respon dari kakak? diem aja dia, tapi tetap ngelakuin yang sama. Sekarang kita berbicara sebagai dengan posisi sebagai anak bungsu dan juga anak pertama. Bagaimana Mbak Hilda menilai respon dari kakak Mbak Hilda terhadap apa yang Mbak Hilda lakukan sebagai anak pertama? Menurut Hilda itu adalah hal yang wajar atau tidak? Kalau proses kayaknya itu nggak wajar ya bu. Pasti saya tuh ngeliat kakak-kakaknya temen saya tuh kayak dia tuh mensupport dalam hal apapun gitu, kayak nggak apa-apa, bahkan maaf ya dikasih uang sama segala macam ini tuh enggak bu sama sekali. Ya udah kamu tuh pasti dikirimin sama orang tua gitu. Ya walaupun ada kakak saya yang lain kalau uangnya kurang ya nggak apa-apa gitu. Dia tuh nggak tahu dia pelit atau gimana ya bu. Terus sebenarnya baik sih saya, tapi saya tuh masih nggak terima kok dia sampai kayak gitu orang tua. Iya. Di samping keirian, ke apa ya, rasa iri yang dia miliki terhadap Mbak Hilda, ada gak sih hal baik atau hal yang Mbak Hilda kagumi dari kakak Mbak Hilda di balik semua permasalahan yang ada dari kakak Mbak Hilda yang Saya mengagumi kakak saya. Iya. Kalau mengagumi banget. Kalau dari saya membandingkan ya bu, kalau membandingkan dari 5 anaknya ini emang dia ini lebih baik dari yang lain. Sebagai anak pertama. Iya, sebagai anak pertama itu dia tuh yang menjadi contoh. Terus ya kalau untuk apa ya bu, mengajari adik-adiknya, dia punya adik 4 tapi kenapa harus saya terus? Saya masih nggak terimanya di situ. Kenapa kakak saya sisanya ini dia nggak diatur juga sama dia gitu. Tapi ke saya doang. Terus dibilang soleh, anak yang baik, anak yang pintar. Pokoknya ya contohkan anak pertama lah. Tapi kok kakak saya lainnya tuh enggak gitu, enggak kayak dia. Nah itu sebenarnya baik sih banget. Sebagai seorang kakak sebenarnya dia baik, tapi kadang ada rasa tidak terima ketika kenapa sih harus selalu saya yang dituntut untuk seperti itu. Iya. Sampai adalah teteh ya, kakak perempuan saya itu tuh dia kuliah tapi selama nggak kuliah. Terus dia bilang, kamu tuh jangan sampai kayak teteh kamu. Ya udah sih kayak dia teteh gitu loh. Terusin. Oke, Mbak Hilda. Dari apa yang Mbak Hilda sampaikan barusan, saya melihat bahwa
sebagai sosok anak pertama, mungkin kakak Mbak Hilda memiliki beban tersendiri untuk menjadi role model bagi adik-adiknya, dan mungkin kenapa dia terlalu menekankan kepada Mbak Hilda, kenapa harus selalu Mbak Hilda, karena dia merasa bahwa di antara ketiga adiknya, yaitu ada kakak nomor 2 dan nomor 3, dia merasa, dan nomor 4 dia merasa bahwa Mbak Hilda yang dapat diandalkan gitu. Dan dia ingin bahwa Mbak Hilda sebagai anak bungsu, sebagai harapan terakhir orang tua, itu sebenarnya bisa jauh lebih sukses dibandingkan dengan dia, tetapi mungkin caranya yang salah atau caranya yang kurang berkenan di hati Mbak Hilda, dan juga cenderung malah jatuhnya posesif dan juga iri seperti itu. Jadi mungkin Mbak Hilda bisa lebih coba lagi untuk mengkomunikasikan tidak hanya dengan kakak Mbak Hilda, tetapi juga dengan orang tua Mbak Hilda, karena di sini polanya itu sebenarnya 3 ya Mbak, karena komunikasi antara orang tua Mbak Hilda dan juga kakak Mbak Hilda ini juga kurang baik seperti itu ya, karena selalu menjadikan Mbak Hilda ini sebagai perantara seperti itu. Bagaimana kalau misalkan Mbak Hilda coba untuk mencoba untuk berkomunikasi secara bersama bertiga sebagai orang tua, kakak Mbak Hilda sebagai anak pertama, dan juga Mbak Hilda sebagai anak bungsu seperti itu, dimana beliau menjadi role model dan Mbak Hilda sebagai harapan terakhir keluarga. Susah banget buat ngakuin ya, kita tuh jarang ketemu tuh lebaran dan cuman Tapi dari Mbak Hilda sendiri apakah ada keinginan untuk mencoba ini? ada, jujur ya, saya tuh nggak ada yang namanya keluarga. Saya tuh kayak kebetulan, tapi pasti saya tuh udah beranggapan oh udahlah pasti sama ini hidupnya itu. Tapi apakah Mbak Hilda sudah mencoba? Enggak. Nah, mungkin dari sini bisa mencoba dari hal kecil dengan membuat grup. Iya sih, tapi kan saya aja nggak pernah dibales bu, cuman di red doang. Tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu dibandingkan kita tidak mencoba sama sekali. Siapa tahu ini dapat menjadi langkah kecil untuk memperbaiki suasana keluarga Mbak Hilda sendiri. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, mungkin untuk kedepannya Mbak Hilda bisa mencoba dari hal yang kecil dulu, yaitu dengan membuat grup keluarga dan juga memperbaiki pola komunikasi antara orang tua Mbak Hilda dan juga kakak Mbak Hilda. Gitu ya Mbak. Terima kasih Mbak Hilda. Terima kasih ya bu sudah membantu. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Amin Jakia. Di sini saya menggunakan teknik structuring family therapy. Alasan saya menggunakan pendekatan tersebut adalah untuk memperbaiki pola komunikasi yang ada dalam struktur keluarga ini, yaitu antara orang tua, anak pertama, dan juga konseli selaku anak terakhir. Dan juga di sini ingin menerapkan boundaries di antara keluarga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.